Memang ya, namanya manusia terkadang kalau udah biasa tenar, pengen ketenarannya nggak hilang gitu loh. Jangankan orang yang baru hijrah, ustadz yang udah tenar aja merasakan nikmat dengan ketenaran itu, Bang. Assalamualaikum ihwafillah. Berjumpa lagi di talk show media komunikasi langit. Pada talk show hari ini, seperti biasa, kita ditemani langsung oleh guru besar kita yaitu Ustadz Badrussalam dan Bapak Dani, serta dibawakan langsung oleh host media komunikasi langit yaitu Bang Didat. Dan di talk show hari ini, kita akan membahas mengenai fenomena hijrah tapi eksis. Berikut talk show pada hari ini. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan Ustadz, ketemu kembali nih Ustadz di bincang-bincang santai sore hari ini. Pak Dani, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Ustadz sehat ya Ustadz ya. Ini Ustadz, ada lagi nih yang menarik nih Ustadz, mengenai fenomena hijrah tapi masih tetap eksis Ustadz. Baru belajar ilmu agama setahun, 2 tahun, tapi sudah pengen seperti dai. Ada juga nih Pak Dani, baru hijrah tapi masih pengen eksis. Entah itu akhwat, entah itu ikhwan. Yang akhwat masih sibuk selfie-selfie, yang ikhwan masih sibuk mau memamerkan tentang kehijrah. Kalau antum bagaimana menyikapinya nih Pak? Ini gimana nih kalau? Jadi ini pertama terima kasih kandidat. Ya. Itu pertama sindiran ke saya juga. Iya, karena memang hijrah itu saya alami sendiri, prosesnya butuh proses panjang, kemudian tambah ke arah yang ini goda aja ditambah luar biasa. Jadi ini kan dalam perjalanan kan. Iya, jadi memang bagaimana kita manajemen diri sendiri dan tentunya ibadahnya jangan keputus-putus. Mana ada kalanya grafiknya naik, turun, atau datar, nah itu. Masya Allah, ini fenomena Ustadz. Iya. Mengakui Ustadz menyindir tuh. Iya. Tapi tidak semua orang bisa, tidak semua orang mau mengakui. Ini kan antum kayak tampil begini resikonya di era keterbukaan nih. Wah, itu baru ngaji kapan udah jadi pembicara. Padahal kan ini nolak juga nggak enak kalau kami diundang. Ya, anak undang beliau nih Ustaz, undang beliau nih. Ada yang mengundang ya, Ustaz? Iya. Itu ya memang luar biasa. Iya. Kalau Ustadz bagaimana menyikapi hijrah tapi masih tetap pengen eksis Ustadz? Memang ya, namanya manusia terkadang kalau udah biasa tenar, pengen ketenarannya nggak hilang gitu loh. Yang namanya, jangankan orang yang baru hijrah, ustadz yang udah tenar aja merasakan nikmat dengan ketenaran itu, Bang. Jadi ketenaran itu membuat apa coba? Dihormatin orang itu nikmat, manis. Iya. Tapi sebetulnya itu sangat berbahaya. Gimana bahaya itu? Bahayanya karena ketika kita tenar, kita merasa seringkali mudah masuk penyakit ujub. Ujub ya Ustaz ya? Oh iya. Sombong ya? Ujub, sombong, atau setidaknya ingin dipuji bahwa saya ini punya ilmu banyak gitu loh. Saya ini udah hebat gitu loh, keilmuannya gitu loh. Nah ini yang sulit. Makanya kalau kita melihat ulama salafus saleh terdahulu, mereka justru malah lari dari ketenaran. Justru lari dari ketenaran. Iya. Masya Allah. Imam Ahmad bin Hambal pernah ketika beliau diuji oleh Allah karena waktu itu beliau disiksa ya 2 tahun gara-gara disuruh mengatakan Al-Quran makhluk, tapi beliau nggak mau. Sehingga akhirnya beliau lulus dari ujian dan Masya Allah akhirnya nama beliau sangat diagungkan. Ketika dilaporkan kepada Imam Ahmad malah takut dan berkata, saya takut, jangan-jangan ini istidraj dari Allah katanya. Istidraj ya. Jangan-jangan istidraj dari Allah, diulur sama Allah ini. Malah takut Imam Ahmad begitu dengan ketenaran itu. Makanya
para ulama menyebut cinta ketenaran ini sebagai sesuatu yang paling sulit untuk hilang dari hati seorang hamba. Orang bisa zuhud loh dari makanan, orang bisa zuhud dari pakaian, orang zuhud, tapi ketika kedudukannya diusik, Iya. Masya Allah Ustaz. memang berat. Benar kata Pak Dan, itu berat sekali memang. Berat. Makanya butuh keikhlasan. Nah, di sini benar kata Ustaz Firanda ya. Iya. Niatnya dulu. Niat. Luruskan niat ya. Luruskan niatnya. Karena niat itu rentetannya panjang ke belakang. Jadi apa yang kita lakukan, motivasinya apa gitu. Betul. Justru kalau ini anak pengalaman pribadi ya, pengalaman hidup, justru ada benarnya juga setiap kali kita berbuat amal baik pada orang lain, itu mending orang yang nggak kenal. Kita nggak akan ingat juga siapa dia, nggak mengharapkan balasan, ya udah ikhlas saja. Masya Allah. Tapi ada saat ini Ustaz, fenomena dipakai cara apapun biar tenar. Tenarnya itu ada tenar yang faidah dan unfaidah. Contohnya ini Dipakai cara untuk dia tenar ya, iya, apapun segala cara apapun. ya. Justru yang kontroversi, yang nggak umum, yang dibilang sering out of the box itu kadang yang kalau out of the box dalam kerangka positif oke, tapi out of the box tuh bisa diartikan orang yang nggak biasa lakuin tapi itu salah gitu kan. Kayak misalkan di YouTube, YouTuber itu tenar gara-gara cuman diem 30 menit di depan kamera nggak ngomong. Iya. Jadi kan wah, ya itu juga ujian orang zaman sekarang. Iya, jadi Masya Allah. aneh-aneh. Jadi malah yang formal, yang wajar itu jadi malah nggak bikin orang tertarik. Gitu. Masya Allah. Ilmu lagi nih dari Ustadz, daripada nih. Jadi Ustadz, jadi pesan Ustadz untuk yang baru hijrah ini Ya, bagaimana Ustadz? pesannya adalah kita tujuannya adalah kan pengen surga. Kita pengen hijrah itu untuk tujuan apa sih? Tujuannya pengen memperbaiki diri. Mau tidak mau untuk memperbaiki diri dengan apa? Dengan ilmu. Berarti kita harus kuatkan dulu keilmuan kita. Berilmu dulu ya Ustadz. Berilmu dulu. Kemudian yang kedua, kita penting sekali untuk memperbaiki hati. Berilmu, memperbaiki hati. Karena hati ini, sarangnya penyakit hati ini banyak ya. Penyakit hatinya bahaya banget gitu loh. Ada kesombongan, ada ujub, rasa bangga diri, ada cinta dunia berlebihan, cinta ketenaran, ada dengki dan yang lainnya. Nah, disinilah kita penting untuk membersihkan dulu. Sebab ketika kita nuntut ilmu, wadahnya kotor, ilmu itu kan kayak air ya. Dimasukin ke gelas, kotor nih gelasnya. Akibatnya apa? Airnya kotor. Masya Allah. Nah, Ya. hati kita ini kayak gelas. Kalau kita nggak bersihin, ilmu yang masuk juga jadi kotor. Makanya salafus saleh terdahulu menyuruh kita sebelum menuntut ilmu, belajar dulu tazkiyatun nufus. Pembersihan jiwa. Supaya apa? Tazkiyatun Supaya nufus. ilmunya juga manfaat gitu. Oke. Dan benar itu Ustaz, semakin tinggi ilmunya, godaannya juga semakin luar biasa. Masya Allah. Insya Allah. Ifwafillah, alhamdulillah tadi ada pesan dari Ustadz. Pertama, berilmu dulu. Yang kedua, sebelum itu menuntut ilmu, tazkiyatun nufus, bersihkan hati dulu ya Ustadz. Ya, tadi ada juga dari Pak Dani, menjaga hati. Ya, bagaimana bisa terus menuntut ilmu dan luruskan niat tadi, terutama pada ini pesannya karena beliau kemarin baru ketemu dengan Ustaz Firanda, luruskan niat katanya. Dan itu sangat berbekas di beliau. Baiklah, kita akhiri bincang-bincang sore kita hari ini. Jazakumullah khair, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.